Tanpa rasa kita sudah berakhir di tahun 2025, memasuki tahun yang baru. The year of decision. Decision yang Anda ambil hari ini menentukan bukan cuma masa depan Anda, tapi menentukan kekekalan. And the best decision you can make adalah menyerahkan hidupmu pada Tuhan Yesus. Seperti yang saya lakukan 46 tahun yang lalu. Malam Natal adalah hari kelahiran baru saya, 46 years ago, by His grace. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apa artinya living in kindness? Seperti saya katakan, cuma satu yang bisa memberikan kindness, bahkan loving kindness, has said. Itulah Allah sendiri. Manusia kalau mau hidup dalam kindness, sederhana, hidup dalam Tuhan, living in Christ. Dan kita melihat contoh yang bagus pada Zakaria dan Elizabeth. Keduanya melakukan perintah Tuhan dengan tidak bercacat. Apa perintah Tuhan? Mengasihi. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, bahkan mengasihi musuh kita. Dan mendoakan orang yang menganiaya kita. Hari ini saya mau bicara tentang Simeon dan Hana. Pada hari ke-8, seperti yang diperintahkan Tuhan, even Yesus disunatkan. Sunat itu baik buat kesehatan, bukan untuk agama. Buat kesehatan juga baik. Dan kita tahu itu juga baik untuk hubungan suami istri. Lalu kemudian pada satu Simeon dipimpin oleh Roh Kudus datang ke Bait Allah. Sudah mungkin ratusan ribuan kali dia pergi ke Bait Allah. Dia sudah berumur. Tapi hari itu dia dipimpin, dia melihat the Lord's Christ, yaitu Mesia yang datang dari Tuhan. Masih anak kecil, usia 8 hari. Apa yang kamu harapkan dari anak kecil usia 8 hari? Tetapi dengan pimpinan Roh Kudus dia menatang tinggi. Bukan menantang ya. Ini menatang, meninggikan, ya mengangkat tinggi. Dan biarlah Tuhan aku pergi dengan damai. Karena mataku sudah melihat. Mata kita ingin melihat apa? Melihat kemuliaan Tuhan. Biarlah hamba-Mu pergi. Karena dia sudah tahu Engkau yang akan menjanjikan kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Tapi dia juga seorang nabi dan berkata kepada Maria, sebilah pedang tajam akan menusuk ke dalam jiwamu. Dia tahu saat itu ketika Yesus dianiaya bahkan disalibkan, Maria akan mengalami kesedihan yang sangat berat. Tetapi kita selalu dipersiapkan oleh Tuhan, bukan? Tetapi dan menantikan itulah ketekunan. Bulan yang lalu kita berkata, maintaining perseverance. Kalau sekiranya dia bosan, apa yang membuat orang gagal? Kebosanan. Tidak menantikan tidak mudah, saudara. Tidak mudah menanti itu. Seringkali orang berkata percuma juga, tidak ada gunanya. Tetapi yang satu lagi, seorang wanita bernama Hana. Dia berusia 84 tahun dan dia sudah menjanda sekian lama. Saya percaya seperti wanita Israel yang lain, cantik Hana ini. Tapi dia menyerahkan dirinya untuk jadi milik Tuhan. Ada banyak orang memilih untuk menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Ya, full time belum tentu full heart, tapi dia ini full heart dan full time. Dan dia berbicara tentang, yaitu tentang anak ini. Kalau sudah mau hidup berbahagia, berbicara tentang satu saja, tentang Kristus. Not about yourself, not about your family, your achievement, but about Christ. Karena itu dia menantikan. Dan dia mendapatkan satu hari yang luar biasa, di mana anak berusia 8 tahun dipersembahkan oleh dua orang tuanya yang bukan orang kaya. Bagaimana suatu kalau dia memakai mata jasmani? Siapa mereka ini? Ya, satu tukang kayu, satunya pembangun, satunya wanita desa, dan anak berusia 8 tahun. Tetapi Roh Kudus akan menuntun kita, dan kita berbahagia seperti Simeon dan Hana. Rejoice in the Lord. God bless you. Sekali lagi selamat hari Natal dan selamat tahun baru 2026. The year of decision. Haleluya. Amin. Bersuka cita dalam Tuhan, shalom. Shalom. Kabar baiknya sudah disiarkan dan didengar bagi seluruh umatnya. Mari kita bersuka cita, bersorak-sorai merayakan kasih-Nya. Kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kalau kami sampai hari ini
di penghujung tahun 2025 ini Tuhan Yesus kami ada. Itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Itu semua karena pemeliharaanmu yang nyata dalam hidup setiap kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, anugerah-Mu selalu melimpah atas kami semua. Dan pagi hari ini kami bersatu hati berdoa untuk bangsa Indonesia dan Kabupaten Jember. Kami melepaskan shalom untuk bangsa Indonesia dan Kabupaten Jember. Engkau memberkati tanahnya, airnya, udaranya, di mana tempat kami tinggal Tuhan Yesus, supaya kami semua dapat memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus, dapat memberi yang terbaik Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemimpin rohani kami, gembala senior kami, Pastor Timotius Arifin dan istri, juga gembala di tempat ini, Pastor Benny Kristanto dan istri. Kami percaya Engkau yang memberi kekuatan, Engkau yang memberi kesehatan, kasih karunia-Mu ada bagi mereka, hikmat dan tercurah Tuhan Yesus ke atas mereka dimanapun mereka melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pagi hari ini kami mau merayakan Tuhan Yesus, Engkau Sang Juru Selamat kami Tuhan Yesus. Kami mau bersuka cita Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya katakan amin. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus, membawa seluruh pujian kami Tuhan Yesus. Besar anugerah-Mu Tuhan, kuasa-Mu besar atas setiap kami. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu
Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja kita dengan hati yang bersuka. Karena Dia Allah yang datang ke bumi menyelamatkan semua umat manusia. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Amin. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namamu Tuhan. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Raja kita Yesus Kristus. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Namamu besar Tuhan, ditinggikan di seluruh bumi. Haleluya. Mulia namamu Yesus. Kami memujimu Tuhan. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. 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 Puji Hosana, mulia namanya. Hosana, mulia namanya. Mulia namamu Tuhan. Mulia namanya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih buat cintamu Tuhan. Terima kasih buat anugerahmu Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi
Kami sembah nama-Mu yang ajaib Tuhan, yang mulia. Oh, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji namanya. Mari ambil waktu untuk merefleksikan diri kita di hadapan Tuhan. Bukan hanya lagu yang kita nyanyikan, tapi sungguh kita merefleksi diri. Apakah sungguh hati dan hidup kita ini diberi, dipersembahkan untuk menyembah Tuhan. Sebab satu tanda yang terbesar dari orang yang menyembahkan Tuhan, dia tunduk kepada Tuhan, dia taat kepada Tuhan, berapapun harganya. Seperti yang sudah menjadi teladan buat kita, yang Yesus lakukan buat kita. Ketaatannya kepada Bapaknya membawa Yesus sampai ke kayu salib. Dan itu pula yang Tuhan berikan buat kita. Sebab roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, roh yang sama diberikan kepada gerejanya yang dengan segenap hati menyembah Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini, di minggu yang terakhir di tahun 2025. Hamba-Mu berdoa biar pagi hari ini, siang hari ini Tuhan, di ibadah ini Tuhan, boleh menjadi sebuah momentum di mana setiap kami boleh mengalami lompatan yang dahsyat di dalam Tuhan. Bukan hanya ketika kami lahir baru, memberi diri kami dibaptis secara selam, tapi setiap hari, setiap bulan, dan khususnya mengakhiri tahun ini, kami mau Tuhan membuat sebuah transformasi yang luar biasa terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, panggilan dan pilihan-Mu datang buat kami. Bukan karena suku, bukan karena warna kulit, bukan karena harta kekayaan, bukan karena kecakapan, bukan karena kekuatan dan kehebatan manusia, tapi oleh karena anugerah sendiri, anugerah-Mu ya Tuhan yang datang buat kami. Dan biarlah sebagai orang-orang pilihan dan tebusan-Mu Tuhan, di hari ini kami boleh menyembah dan memuji Tuhan. Salah satunya kami mau dengar firman-Mu,
Tuhan sampaikan apa yang menjadi isi hatimu Tuhan kepada umatmu. Bapak biarlah roh hikmat, roh wahyu turun atas setiap kami pun termasuk kepada hamba-Mu. Sampaikan apa yang mau Tuhan sampaikan buat kami semua dengan penuh kerendahan hati, dan kami membuka diri kami karena kami butuh Tuhan. Tidak ada seorang pun di tempat ini ya Bapak yang tidak bisa hidup tanpa Engkau. Semua kami bisa hidup asalkan kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu yang mengasihi Tuhan dan mau menyambut firman-Nya dengan cinta. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Iya Pak. Karena di atas sudah dikuasai oleh para penjajah. Oh bukan ya. Haleluya, sebentar. Berapa banyak dari saudara yang tadi waktu kita menyembah Tuhan, sungguh saudara mengalami hadirat Tuhan? Boleh angkat tangan saudara? Amin. Saya minta saudara angkat tangan bukan untuk validasi ke saya, tapi untuk saudara kemudian menyatakan Tuhan itu hidup. Amin. Haleluya. Bagaimana kabarnya Natal? Asik, seru? Ya, haleluya ya. Kayaknya setiap kali ketemu selamat Natal gitu ya. Tanggal 25 kemarin rumah saya diserbu. Bukan oleh para penjajah, tapi para pasukan. Ya, oke. Bapak Ibu Saudara, warga kerajaan Allah siap dengar firman? Amin. Haleluya. Mari kita mau dengar firman pada pagi hari ini. Di flyer saudara ada yang sudah melihat judul firmannya yaitu penasehat ajaib ya. Nah kita akan baca firmannya. Oh jadi monitornya ada di belakang CC akhirnya ya. Oke, boleh tampilkan? Klik. Nah sama-sama baca ayat ini. 2, 3. Sebab ya. Amin, katakan amin. Ya, ini ayat kemarin sudah disampaikan, dibagikan buat kita. Tapi saya percaya ada rema yang baru yang akan Tuhan sampaikan buat kita. Amin, pada pagi hari ini. Amin, amin, amin. Oke, saudara ya. Kita melihat di dalam firman Tuhan ini ayat adalah salah satu ayat dari sekian banyak ayat yang seringkali disampaikan pada waktu menjadi pesan Natal, saudara ya. Nah luar biasanya bahwa tahun ini kita boleh merayakan Natal itu dengan segala hal yang terjadi di dalamnya. Nah doa kami, doa kita semua bukan sekedar acara Natal yang meriah, yang luar biasa saudara ya. Dan kalau misalnya saya bilang jemaat yang menjadi panitianya, para panitia yang sudah berjeri lelah saudara. Jangan sampai cuma lelah tapi tidak mengalami Tuhan. Justru orang yang mengalami Tuhan lelahnya itu tidak kerasa. Amin. Ya, bahkan kalau saya bilang mujizat, banyak mujizat yang dikerjakan kemarin waktu Natal saudara ya. Kita melihat dan kita sendiri yang mengalami. Nah firman Tuhan diberikan kepada kita, katakan seorang anak telah lahir. Ya. Firman Tuhan di situ dikatakan seorang putra diberikan. Ada sebuah perbedaan antara anak dengan putra. Yang paham perbedaannya bilang Nah banyak, berarti sudah jelas. Amin. Selesai doa firman Tuhan. Ya, kalau anak itu bicara ya anak yang dimana Tuhan mau tunjukkan kepada kita bahwa waktu Yesus lahir, dia lahir bukan seorang yang sudah dewasa, enggak, tapi dari seorang bayi. Nah, saudara, agaknya kita perlu tahu bagaimana latar belakang nubuatan ini disampaikan, kapan nubuatan ini disampaikan. Ini nubuatan disampaikan oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir. 700 tahun.
sebuah nubuatan yang disampaikan bahwa ada kemerdekaan yang akan dialami oleh bangsa Israel yang pada waktu itu ada di dalam penjajahan. Nah, saudara dan saya, bangsa Indonesia itu berapa ratus tahun yang lalu itu juga dijajah. Kita enggak tahu langsung, kita taunya dari pelajaran di sekolah, ya kan? Nah, saudara dan saya sekarang ini dikatakan, apakah Indonesia sudah merdeka? Sudah, gitu. Tapi bicara tentang penjajahan, bicara tentang penindasan, bahwasanya setiap orang percaya yang sudah lahir baru pun tadinya juga ada di dalam penjajahan. Yang setuju bilang, ya. Nah, firman Tuhan berkata bahwa seorang anak yang lahir itu kemudian bertumbuh menjadi seorang putra. Pada waktu orang menjadi dewasa, dia bisa menentukan apa yang dia mau lakukan. Keputusan itu bisa dia ambil sendiri, betul? Di dalam hidup saudara yang punya anak, ya, sampai anak saudara usia tertentu, ya, hidup anak saudara itu dibawa ke pengawasan saudara dan juga saudara yang punya hak dan wewenang. Nggak mungkin kan anaknya Pak Johan ini. Umur berapa Ruben sekarang? Yang saya tahu Joy 9 tahun. Karena barusan ulang tahun gitu. Ruben misalnya udah gede kan. Badannya gede saudara. Umur 12 tahun. Terus dia bilang gini. Bapak, aku putuskan Ruben tidak sekolah. Ruben mau berangkat ke Jepang. Terus bapaknya bilang, jangan nak, jangan Le. Orang Batak bilangnya Le. Jangan nak, masih kecil kau. Tidak bapak, aku sudah dewasa. Bisa gitu? Tidak bisa. Tapi pada waktu Ruben sudah bertumbuh dewasa, justru jangan ngempeng. Karena dia sudah dewasa. Nah, Yesus menunjukkan kepada kita bahwa Yesus sekalipun dia juga bisa ketika di Taman Getsemani, antara ketika dia menghadapi detik-detik di mana dia akan diserahkan. Dia berkata, kalau boleh Bapa, lalukan cawan ini daripadaku. Tapi yang dipilih oleh Yesus adalah mengerjakan kehendak Bapa. Saya tidak lama di sini, sebab yang akan kita yang menjadi, nah kan lagi ngetren nih, Gembala Rayon kita sering ngomong POV-nya. POV-nya itu adalah sama-sama katakan penasehat ajaib. Oke, penasehat ajaib. Dari situlah judul pada pagi siang hari ini. Nah saudara, dikatakan bahwa dia yang diberikan untuk kita ada lambang pemerintahan. Setiap kali bicara tentang pemerintahan itu bicara tentang otoritas. Setiap kali bicara tentang pemerintahan, dalam pemerintahan ada hukum. Dalam pemerintahan itu ada raja. Karena kalau pemerintahan, sistem pemerintahan sorga itu bukan republik tetapi kerajaan. Haleluya. Nah ada rajanya dan rajanya itu adalah raja di atas segala raja. Dan dikatakan 4 nama yang disebutkan orang kepada Yesus, kepada anak Allah yang tunggal itu. Yaitu penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah saudara, kalau kita bicara tentang penasehat, saudara bisa lihat di dalam perjanjian lama. Tidak usah ngomong yang kerajaan yang ada di muka bumi ini saudara. Di dalam Alkitab sendiri ditunjukkan penasehat, sosok yang namanya penasehat itu ada saudara. Di dalam kerajaan itu ada penasehat-penasehat raja. Nah ada yang namanya kalau nggak salah Raja Rehabeam ya. Dikatakan dia punya penasehat. Ada raja siapa lagi punya penasehat. Nah di dalam perjanjian lama pula disebutkan begini. Ada penasehat-penasehat itu yang tidak takut akan Tuhan. Karena hidupnya tidak takut akan Tuhan. Akhirnya apapun yang keluar dari lidah bibirnya yang dilontarkan kepada raja. Bukanlah nasihat yang benar melainkan nasihat yang jahat.
Nah, ada juga di Alkitab mencatat, ada nasihat yang dilontarkan kepada raja, nasihatnya bagus, benar. Tapi firman Tuhan berkata begini, namun raja tidak mendengarkan nasihat itu. Saudara ngikuti? Ya, jadi ini bicara tentang penasehat. Saya mau ngambil dari angle perjanjian lama dulu. Jadi seorang raja, dia perlu untuk dia punya penasehat. Tapi itu tadi saudara. Nah memang idealnya adalah ketika penasehat takut akan Tuhan. Dan rajanya juga takut akan Tuhan. Amin. Nah akhirnya apa? Kerajaannya kokoh. Nah bicara tentang penasehat itu, bicara tentang bagaimana seorang pemimpin, seorang raja ketika mau mengambil keputusan, ketika membuat sebuah perencanaan, nasihat itu perlu. Tapi di dalam nasihat itu tidak sembarang nasihat. Itulah sebabnya kita kan kalau di dalam musyawarah, di Republik ini kan terkenal dengan musyawarah. Musyawarah mencapai kata mufakat. Nah tapi yang sering terjadi ketika perbedaan meruncing dan tidak bisa disepakati mencapai kesepakatan, akhirnya ujung-ujungnya voting. Nah yang sesungguhnya ketika ada sebuah aspirasi, sebuah nasihat, sebuah usul, sebuah masukan, itu perlu murni di dalamnya, kemurnian di dalamnya. Bukan karena kepentingan pribadi. Bukan karena enaknya sendiri lalu dia sampaikan nasihat kepada raja. Atau sebaliknya nasihat diberikan kepada raja tapi raja mengutamakan kepentingannya sendiri. Dia mengutamakan kepentingan keluarganya mungkin. Dia mengutamakan kepentingan kemuliaan namanya bisa jadi. Tapi yang terpasti dalam firman Tuhan yang dikatakan penasehat ajaib yaitu Yesus Kristus. Dia beda dengan pemimpin yang ada di dunia. Amin. Sebab dikatakan penasehat ajaib. Mari belajar dari bahasa Ibraninya saudara. Ya, dikatakan nasihat itu dalam bahasa Ibraninya ya'ats. Yang punya arti, saya langsung artikan dalam bahasa Indonesia. Seorang yang memberi nasihat atau arahan dengan bijaksana. Ya, nah firman Tuhan katakan hati yang bijaksana, hati yang penuh hikmat itu bersumber dari takut akan Tuhan. Hikmat ya, bukan pintar. Banyak orang pintar di muka bumi ini, tapi tidak banyak orang yang berhikmat. Banyak orang yang mampu di muka bumi ini, tapi tidak banyak orang yang setia. Banyak orang yang loyal di muka bumi ini, tapi tidak semua berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Ya, jadi jangan terus saudara kemudian dengan tidak secara tajam bahwa dikatakan memberi nasihat atas arahan dengan bijaksana. Dasarnya itu bukan karena dia personal branding, ya, bukan karena dia supaya dikenal bijaksana, maka pembawaannya harus begini. Enggak salah, saudara. Ada yang namanya public speaking, belajar di situ itu bagus. Tapi terlepas dari itu kalau yang namanya karakter, bijaksana itu karakter. Bijaksana itu bukan personal branding. Bijaksana itu bukan image yang dijaga. Tapi bijaksana itu bersumber dari cara berpikir yang sudah selaras dengan perkataan Tuhan. Amin. Nah kemudian dikatakan ajaib sekarang. Pele. Dikatakan pele artinya adalah melebihi pengertian manusia. Kita ini sebagai orang percaya jangan pernah lupa. Alat kita untuk kita mengerti kehendak Tuhan itu iman. Amin. Amin. Thomas waktu ngomong sama Yesus. Masa Yesus? Coba lihat tangannya. Kalau lubang baru aku percaya. Kalau tidak ada lubang aku tidak percaya. Kalau kita selalu bermain dengan cara pandang begitu, selesai saudara. Di hari-hari terakhir ini, siapa saudara yang setuju? Firman Tuhan pasti digenapi, katakan yes.
Salah satu firman Tuhan berkata, hari-hari terakhir adalah hari-hari yang semakin sukar. Tetap yes? Tetap yes? Kok enggak ada yang berani bilang yes? Loh, tadi kan saya pertama bilang, saudara percaya enggak firman Tuhan akan digenapi? Percaya bilang yes. Nah, salah satu firman Tuhan bilang, hari-hari yang terakhir semakin hari itu semakin sukar. Nah, apresiasi buat saudara yang jawab yes. Karena saya percaya walaupun sukar yang penting ada Tuhan. Amin. Ya, ekonomi, politik, pendidikan, apalagi sekarang. Semua itu cuaca, saudara, ya. Gara-gara cuaca itu sampai jadi berimbas kemana-mana. Kemarin kita dengar, enggak tahu di Jember disampaikan atau tidak. Pak Daniel Panji dengan timnya My Home Indonesia berangkat ke Sumatera. Kemarin saya lihat di berita, ada yang helikopter kirim bantuan, terus dibales sama duren. Mau duren? Mau duren? Ayo kirim bantuan ke sana. Enggak juga, sudah. Tapi Pak Daniel ngomong, sampai pada satu daerah itu benar-benar enggak ada listrik, enggak ada minyak, enggak ada solar, enggak ada apa. Mereka udah kayak terisolir gitu, saudara. Nah, tapi kita berdoa, bangsa kita akan melewati ini. Jangan kira saudara dan saya yang di Jember ini lolos dari penggenapan firman Tuhan itu. Nah, tetapi berita baiknya kita punya penasehat yang bukan hanya memberikan nasihat yang enak didengar telinga, tapi nasihat yang ajaib. Ajaib di situ bukan karena ketika saudara tidak punya uang lalu punya uang. Bukan itu toh ajaibnya. Ajaibnya itu di luar pemikiran manusia. Boleh ya saya cerita, ini cuma cerita aja. Selingan aja saudara. Ada orang kirim hampers ya. Terima kasih buat jemaat yang kirim. Yang enggak kirim pun saya tetap mengasihi gitu. Tapi tahun ini ada yang unik saudara. Biasanya kan kue kering, kue basah, kue bantat. Oh enggak ya. Satu waktu terus ada yang kirim beras saudara. Loh kok lucu baru tahun ini. Seumur-umur saya jadi orang Kristen istilahnya gitu ya. Ada orang kirim hampers, kirim beras. Saudara tahu sendiri ya di rumah saya itu apa mobilitasnya dan bagaimana itu kebutuhan gitu. Orangnya 2 saudara ya, orangnya 2. Tapi tambahannya itu tadi penyusup-penyusupnya itu. Ya. Yang ketawanya keras itu makannya paling banyak gitu. Ya. Nah waktu dikirim beras gitu saya bilang gini, saya enggak mau kasih tahu saudara berapa kilo, enggak penting berapa kilonya. Saya mau kasih tahu saudara, Tuhan yang kita sembah itu hidup. Enggak ada, kalau misalnya enggak dikirim beras pun saya percaya saya sama Pak Benny enggak akan mati kelaparan. Yang malu Tuhan. Tapi waktu orang saudara hantar beras itu, saya bilang gini, saya ketawa langsung. Lucu engkau Tuhan, Tuhan ngejak guyon. Nangkep saudara, saya gini, kok lucu sih Tuhan nih. Di luar pemikiran gitu loh. Kita kan mikirnya di luar pemikiran orang kirim Alphard gitu saudara. Kok enggak nosing amin sih gitu kan. Ya, tapi ini saudara, kok bisa beras ya. Koneksinya di mana? Tapi saya cuma bilang gini, ini Tuhan tuh cuma mau ngomong gitu loh. Kan kayak lucu-lucuan gitu kan. Ya saya enggak menganggap Tuhan itu lucu terus saya ketawain. Bukan, Tuhan luar biasa Tuhan. Jadi saya terus berkata kepada Tuhan, jadi kalau kita melayani karena sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh mata jasmani, rugi. Haleluya. Karena sebetulnya yang Tuhan sediakan itu yang tidak terlihat, itu bukan hal yang receh.
Tuhan bukan hanya menyelamatkan saudara dan saya untuk diberkati. Tapi yang lebih dahsyat, mujizat yang terjadi ketika Tuhan merubah kita. Dan kita menyambut apa yang Tuhan bentuk dalam hidup kita. Yang pada akhirnya kita berkata, Tuhan, aku kok bisa dipilih oleh Tuhan. Jadi alat pilihan Tuhan. Tidak perlu ada di panggung. Di bawah panggung juga nggak apa-apa. Haleluya. Tidak perlu semua jadi profesi apa saudara. Di profesi apapun saudara. Di situ saudara jadi alat pilihan Tuhan. Di situ keajaiban Tuhan terjadi. Amin. Nah, asalkan saudara dan saya, mari kita dengar firman Tuhan berkata apa kepada kita. Ya, bahwa setiap kita penasehat ajaib itu saudara ya, itu datang kepada kita. Saya tidak cantumkan di PowerPoint. Yohanes 12 ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi yang saya sampaikan tadi itu bahwa Tuhan bisa robah air jadi anggur, mati bangkit, buta dicelikkan. Semua yang Tuhan bisa buat dalam hidup kita, saudara, dikatakan bahwa pilihannya juga bergantung pada kita. Kita mau terima atau kita tolak. Mengapa kita ini penasehat ajaib itu perlu hadir buat saudara dan saya? Karena kalau kita lihat di dalam ayat yang sebelumnya, saudara. Ayat yang pertama dari Yesaya pasalnya yang ke-9. Dikatakan, ada kegelapan. Di mana bangsa berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Katakan amin. Nah saudara, firman Tuhan nyatakan buat kita, ini sebelum ayat yang ke-6 tadi itu. Seorang anak telah lahir, nubuatan dikatakan seorang putra akan diberikan, telah diberikan, bukan akan saudara. Nah ayat itu didahului ayat yang pertama ini. Bahwa ada bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Itulah saudara dan saya. Bisa tahu kalau orang berjalan dalam kegelapan, dia tidak bisa melihat dengan jelas masa depan, tidak bisa melihat dengan jelas arti hidup, tidak bisa melihat dengan jelas harga diri, tidak bisa melihat dengan jelas gambar diri. Tahun berapa tuh Natal? Tahun 2023 kayaknya. Yang jadi narator Rolinka tuh kayaknya. Kiranya itu juga hidup dalam diri si naratornya. Sama Darren ya, sama Darren. Salah satu narasi waktu itu saya ingat, sudah 2 tahun ya. Saya ingat narasinya tuh gini, saya hidup dari apa kata orang, betul, dari pujian manusia. Kalau sudah dipuji, plafon ini tembus, wush, gitu. Tapi sekalinya kita kemudian disalah mengerti, kita diperlakukan apa gitu saudara. Wah seolah-olah kasih Tuhan tidak ada gitu. Langsung ini tanah tembus curup gitu. Itu bukan karena Tuhan tidak setia. Kita sendiri yang memilih. Ingat terus saudara. Kita tidak akan pernah bisa kepahitan sampai kita memutuskan kita tinggal dalam kepahitan. Haleluya. Itu kita yang harus memutuskan. Amin. Kalau ngomong kemiskinan, kemiskinan itu bukan soal tidak punya duit. Saya bicara ini tahun berapa saya waktu 2006 sampai 2006, 2007, 2008. Saya jual kue, saya titipkan di pasar. Saya ingat satu kue itu untungnya, satu potong kue. Untungnya Rp225. Satu kue. Satu loyang itu bisa jadi 20 gitu saudara. Itu kalau laku. Halo. Pagi jam 5 saya potong, masukkan di plastik. Terus saya naik sepeda motor ditaruh sini, taruh sini. Itu kalau udah di Jember ini ada namanya musimnya nyenyet.
Saya taruh 15, yang laku 3 Pak. Dan waktu itu ada salah satu gerai, saya tidak sebutkan mereknya. Kalau kita belanja kembaliannya 300, 400 dikasih permen. Pernah ya? Tahun berapa itu? Terus akhirnya kemudian jadi pembahasan nasional ya. Seperti tidak menghargai. Nah itu saya rasa betul. Golek untung 200 selawe ki angel Kak. Terus disusui permen. Kan lucunya waktu kita beli misalnya 3.200. Oh saya enggak lagi punya 200, tak kasih permen, enggak mau. Tapi saya bersaksi, hidup saya tidak ditentukan dari 225 perak. Saya kerjakan aja. Kerjakan aja. Sepi rame kerjakan setia. Kalau sisa begitu saudara, yang seneng tuh tetangga saya. Kenyang mereka saudara. Karena saya bosan sampean gitu. Nah kembali kepada firman. Bahwa kegelapan itu menguasai manusia. Yang hidupnya sudah ada di bawah yang namanya kutuk. Lah firman Tuhan berkata demikian. Lukas 1 ayat 79. Ya, korelasinya dengan Yesaya 9 ayat yang pertama. Untuk menyinari mereka. Katakan menyinari. Katakan menyinari. Yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut. Untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Sekali lagi katakan menyinari. Kalau lagi gelap mati lampu di kos, di rumah. Saudara tentu kan berupaya. Tidak diam diri kan menikmati kegelapan yang ada. Setidaknya saudara akan cari lilin. Apalagi sekarang ada handphone. Langsung saudara nyalakan. Betapa perlu orang di dalam kegelapan itu perlu yang namanya terang. Tidak usah besar Bu. Tidak usah obor yang besar Pak. Lilin kecil, lilin yang kita pakai kemarin waktu Natal tuh. Itu aja kemarin lumayan besar dari yang biasanya kita pakai. Tapi kalau untuk ruangan ini gelap, lilin yang udah lumayan besar itu tapi kan terlihat kecil toh waktu nyala. Tapi nyalanya itu sangat berarti. Nah kebutuhan akan sinar yang walaupun kecil itu harusnya, katakan harusnya. Harusnya itu terjadi di dalam hati kita. Bahwa apapun yang terjadi aku perlu Tuhan. Apapun yang terjadi biar dunia ini semakin gelap, semakin sukar semakin bergantung. Semakin gelap semakin cari Tuhan. Bukan terus semakin sukar semakin gelap saudara malah mengabaikan Tuhan. Seolah-olah kita ini menikmati hidup kita yang gelap. Seolah-olah kita mungkin kita ini seperti kayak terseret dalam kegelapan. Akhirnya perilaku kita malah ikutan gelap. Nah firman Tuhan berkata bahwa Yesus hadir untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan. Bahkan bukan hanya kegelapan dikatakan dalam maut ya. Dari dalam maut, naungan maut. Untuk mengarahkan, katakan mengarahkan. Mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Nah, pemazmur berkata demikian. Ya, ini ayat yang luar biasa buat kita saudara. Sama-sama baca ya, 2, 3. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku. Amin. Waktu saudara berhasil, waktu saudara gagal, waktu saudara tertawa, waktu saudara nangis, waktu saudara lagi dalam keadaan tertekan, waktu saudara lagi dalam keadaan yang baik-baik saja, ada sepasang mata yang tertuju kepada kita. Dan lebih pentingnya lagi, dia mengarahkan, menunjukkan, bahwa dikatakan jalan yang harus kita tempuh. Itu berarti ada jalan yang harusnya kita tidak tempuh, tapi kita ada di situ. Pepatah bilang ada banyak jalan menuju ke Roma. Haleluya. Betul? Tapi kalau di dalam Tuhan, pilihannya satu, jalan yang ditentukan oleh Tuhan sendiri.
Ada seorang yang pernah berkata begini, ke neraka pun aku enggak apa-apa, asalkan ada Yesus. Musa berkata, kalau engkau tidak besertaku, aku tak mau berjalan. Halo, jadi POV-nya, ya, highlight-nya dari penasehat ajaib ini adalah apakah saudara tetap memiliki kebergantungan kepada nasihat firman Allah itu sendiri, seperti seorang yang ada di dalam gelap, dia sangat butuh terang. Itu tadi, tidak perlu besar, kecil pun itu sangat berarti. Tapi Tuhan kita yang kita sembah bukan Tuhan yang kecil. Dia Tuhan yang hebat dan luar biasa. Amin. Mazmur 119, 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ada seorang yang pernah bilang begini. Waktu dihadapi sebuah persoalan waktu itu, dia ketemu sama temannya. Lalu temannya bilang, datang lo ke ini ke bapak, kebetulan itu adalah pendetanya dia. Lalu dia katakan, iya ya nanti aku pasti datang. Ya kalau datang ke Pak Pendeta itu kan ya paling-paling didoakan. Yang penting ini harus ada yang saya dapatkan ini. Harus ada solusi ini. Nanti pasti saya datang. Lalu temannya ini ingatkan, loh dari bahasa kalimat itu seolah-olah doa itu sangat sepele. Nah padahal firman Tuhan berkata, jalan bukan pendetanya itu yang maksud saya. Tapi ketika ada sebuah kata doa, paling-paling cuma didoakan. Berapa banyak dari saudara ada tekanan, ada masalah. Dari kanan, kiri, depan, belakang. Buntu semua. Sesek semua. Tapi kita cuma bisa melihat ke atas. Hati kita arahkan ke surga. Tuhan, aku perlu Tuhan. Cuma ngomong gitu toh, enggak bisa ngomong yang lain. Saudara pernah ngalami? Pernah ngalami? Nah, waktu ngomong gitu, kita belajar untuk apa? Tuhan, Tuhan ini didik aku apa? Maka Tuhan akan bicara. Ayo, kamu ini. Nah itu, untuk mengarahkan kita supaya kita berjalan di jalan yang katakan harus. Yang harus kita tempuh. Ya, nah kekasih Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa nasihat Allah itu bukan nasihat yang hanya membuat enak di telinga, ya. Sebab sejatinya kita ini firman Tuhan katakan kita ini sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepada Yesus kejahatan kita sekalian. Lalu yang kedua, penasehat ajaib itu hadir buat orang yang mengalami ini. Kehancuran. Ya, brokenness. Yesaya 9 ayat yang ketiga, sama-sama baca ayat ini, 2, 3. Sebab kuk yang menekannya dan, 1, 2, 3. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti. Yang percaya katakan amin. Ya, sejatinya diri saudara dan saya tanpa Yesus, tanpa pembebasan yang Yesus lakukan dalam hidup kita, kita adalah orang-orang yang terbelenggu, saudara. Kita adalah orang-orang yang dipenjara. Kita adalah tawanan-tawanan dosa. Kita ini adalah budak dosa. Yang dikatakan bahwa Paulus berkata, aku kepingin melakukan yang baik, tapi yang tidak baik yang aku lakukan. Sejatinya kita ini sudah dikurung oleh dosa. Kita ini sudah ditentukan untuk kepada maut. Gambar di hadapan saudara, ada beban yang menumpuk dalam setiap diri kita. Dan itu harus dilepaskan.
Sebab firman Tuhan berkata bahwa bangsa yang berjalan dalam kegelapan dan juga yang dikenakan kuk yang menekan di atas bahunya. Dikatakan bahwa saudara dipatahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Ini drama yang dimainkan oleh anak-anak kita sama 2 tahun yang lalu. Seorang yang namanya Gideon dari suku Manasye. Orang yang tidak diperhitungkan. Firman Tuhan berkata, malaikat menjumpai dia. Untuk Tuhan pakai dia memimpin pasukan. Dari sekian banyak, sekian ribu. Lalu kemudian dikerucutkan lagi. Dieliminasi yang tidak sesuai dengan kualifikasi Allah. Sampai akhirnya kemudian ada berapa ratus? 300 orang. Maju bersama dengan Gideon. Bukan dengan kekuatan manusia. Sebab Gideon kemudian, siapa aku Tuhan? Tuhan berkata, aku pilih engkau. Jadi berita baiknya gini, berita luar biasanya. Di tengah-tengah dunia yang semakin gelap, semakin sukar ini. Tuhan itu tidak perlu orang hebat. Tuhan butuh orang yang bersedia. Amin. Untuk apa? Untuk saudara berdiri atas hidup saudara. Untuk saudara berdiri atas rumah tangga saudara. Untuk saudara berdiri atas tempat pekerjaan saudara. Untuk saudara berdiri untuk kota saudara. Untuk kita tetap berdiri atas bangsa kita. Lalu firman Tuhan beritakan pada kita bahwa apabila anak itu, Yohanes 8 ayat yang ke-36. Apabila anak itu memerdekakan kamu, dikatakan kamu pun benar-benar merdeka, saudara. Yang tadinya kita ini adalah hamba dosa, Roma 6 ayat yang ke-22, dimerdekakan menjadi hamba Allah. Yang tadinya anggota tubuh kita adalah senjata kelaliman, berganti menjadi senjata kebenaran. Nah, bicara tentang beban, di zaman sekarang ini bebannya itu macam-macam. Yang pasti yang paling mendasar dosa itu tadi. Nah, siapa dari saudara yang percaya saudara sudah dilepaskan dari belenggu dosa? Amin. Manusia itu tidak bisa melepaskan dari belenggu dosa, saudara. Hanya anak Allah itu yang bisa membebaskan kita. Nah, ada beban lagi. Beban apa? Beban hidup. Beban yang disebabkan oleh tantangan-tantangan kehidupan. Beban yang disebabkan oleh perjalanan kehidupan. Yang dikatakan tidak selalu di tanah yang rata. Langitnya tidak selalu biru. Tapi kita nanti akan tahu saudara. Bahwa penasehat ajaib itu hadir buat setiap diri kita. Memberikan nasihat, memberikan perkataan, memberikan kebenaran. Yang memerdekakan diri setiap kita. Sekarang ini banyak istilah-istilah yang sehubungan dengan namanya kesehatan mental. Kalau saudara kemudian lihat, tunggu jangan dimainkan dulu musiknya ya Daniel. Kita akan lihat video ini. Saudara kan pernah kena gini, pernah dengar, kena mental tuh. Ya kan? Kena mental, sekarang ini ada mental down gitu kan. Lalu apa? Generasi strawberry, dipenyet gak usah ulang-ulang, sekali aja langsung penyet gitu kan. Nah, kita akan lihat saudara ya. Ini sudah ulang. Lihat ya, ada susu di depannya tuh ya. Wow, enak nih, sedap nih. Itu lakban saudara ya. Nah, yang menghalangi itu lakban.
Nah, nyantol masih. Yang belakang nyantol. Ah, udah. Siapa yang kayak bayi yang pertama, yang kanan? Siapa kayak bayi yang kiri gitu kan? Saudara, dari situ kita bisa lihat ya. Itu kan kejadian lucu tuh. Tapi kalau kita kemudian relatekan sama hidup kita yang sudah dewasa, yang sudah bukan bayi ini. Sebenarnya kan sama tuh. Kesukaran itu ternyata melatih saudara dan saya. Itu lakban, tapi bayi itu kan nggak tahu ini cuma lakban. Kalau yang udah dewasa, wong cuma lakban loh, diginiin sedikit wes pasti ini, tapi ini bayi. Dari sini aja kita saudara bisa dapatkan begini loh. Makanya harus bertumbuh. Haleluya. Supaya jangan karena lakban kita terus jadi ndak Tuhan-Tuhanan wis. Kalau ada rintangan itu ndak terus kemudian melihat tantangannya. Tapi melihatkan ini apa yang Tuhan mau. Nah saudara, itulah sebabnya di dalam Matius dikatakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi perlu kita. Tindakannya itu dimulai juga dari kita. Tuhan itu membuka tangannya. Tapi kita yang perlu datang sama Tuhan. Apakah kita itu seperti itu tadi, saudara yang tadi saya sampaikan. Apakah kebutuhan kita kepada Tuhan masih sama atau sudah berkurang? Nah harusnya kan lebih. Karena tantangan yang kita hadapi bukan cuma lakban. Tapi bisa jadi tembok yang tinggi, tembok yang tebal. Bisa jadi pintu tembaga. Pintu kayu masih oke Pak. Kita bisa bawa gergaji. Tapi ini pintu tembaga. Nah Tuhan bukan Tuhan yang jahat. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa mengasihi saudara dan saya. Karena Tuhan tahu kita ini adalah domba di tengah serigala. Jadi kalau dombanya kayak itu tadi, saudara, waktu ada tantangan ini tadi masa kita kalah sama bayi? Pada waktu gini ndak bisa nangis. Ya is oke. Tapi jangan dikuasai, jangan larut dalam kekhawatiran, jangan tenggelam dalam kepahitan, jangan dikuasai dalam kekecewaan, jangan biarkan kekhawatiran itu datang bawa koper, usir dia. Haleluya. Semua lini hidup manusia, semua kena saudara. Kalau mau saya bilang, pendeta pun juga enggak bebas. Beberapa waktu yang lalu tuh tersiar saudara. Seorang hamba Tuhan bunuh diri. Bunuh diri bukan dia karena kemudian karena sesuatu hal yang karena tekanan mental. Sebagai seorang hamba Tuhan. Sebagai seorang pendeta. Nggak bebas, nggak lepas. Tapi yang mau saya beritakan begini. Siapapun saudara dan saya ditempatkan Tuhan. Ayo cari Tuhan. Kejar nasihat Tuhan. Minta terus kepada Tuhan. Jangan terus jadi sok tahu. Aku tahu jalan yang harus aku tempuh. Aku sudah tahu. Aku sudah paham. Aku sudah pakarnya. Tidak ada kerendahan hati untuk kita dengar Tuhan. Tuhan mau apa?
Nah Tuhan katakan dalam perjalanan hidupmu ada kesukaran, ada letih lesu. Ayo datang sama aku. Dikatakan aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat ini dilanjutkan, perkataan ini diteruskan oleh Tuhan. Dikatakan begini, pikulah kuk yang kupasang. Jadi ternyata ini baru beda bebannya. Bebannya adalah dikatakan kuk yang kupasang. Jadi kuk itu kita dipasang sama Tuhan, bersama dengan Tuhan. Pernah kan gambarannya Pak Benny sama Pak Adi kayaknya, ilustrasinya itu. Ini ada kuk, kan kuk itu dikenakan untuk sepasang lembu. Jadi namanya sepasang dua. Nah kalau Pak Adi mau ke kanan, Pak Benny maunya lurus, sakit lehernya. Demikian pun kita, terkadang ada rasa sakit yang bukan karena Tuhan mau didik kita atau apa. Karena kita sendiri yang tidak nurut sama Tuhan. Lalu firman Tuhan berkata, karena aku lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah pada waktu saudara itu terjadi dalam hidup kita, yang tadi anak bayi itu ada lakban. Untuk seorang bayi, lakban itu tantangan yang besar. Nah tapi waktu kita bertumbuh, bukan bebas dari tantangan, ada tantangan. Tapi kalau kita dewasa di dalam Kristus Yesus, dewasa bukan karena usia, dewasa karena kerohanian manusia, roh kita bertumbuh, maka kita pasti bisa selesaikan. Hanya saja butuh keputusan dari saudara dan saya. Itu kalau mau dibilang, Yesus sendiri berkata, marilah. Tapi saudara lebih pilih kekhawatiran saudara. Saudara perlu erat ketakutan saudara. Saudara belai-belai sakit hati saudara. Saudara sayang-sayang rasa kecewa saudara. Akhirnya Tuhan gini, loh ayo sini. Loh kok malah keterusan nyayang-nyayang, khawatir, takut, cemas, kecewa. Padahal Tuhan ngomong ayo sini. Karena apa? Karena umat Tuhan yang disembuhkan, yang dipulihkan, yang dikuatkan, itu adalah umat yang akhirnya menjadi alat-alat pilihan Tuhan untuk, saya pinjam istilahnya Kak Ona, waktu disampaikan dalam Natal kita beberapa saat yang lalu, untuk dipekerjakan dalam kerajaan Allah. Sehingga tidak ada orang yang nganggur dalam kerajaan Allah. Haleluya. Nah saudara perlu tahu data ini. Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2023 tentang mental health itu, kesehatan mental. 20% penduduk Indonesia yaitu 54 juta orang mengalami gangguan mental emosional. Nanti saya akan juga bacakan dampak-dampaknya. 9,8% remaja pernah berpikir untuk bunuh diri. Hanya 8% penderita gangguan mental emosional itu mendapatkan penanganan profesional. 2.000 lebih kasus bunuh diri tercatat setiap tahunnya. Dan dampak dari gangguan mental emosional dicatat. Ya, ini ada datanya. Saya tidak sebutkan angkanya, yang pasti gini. Ada pernikahan-pernikahan yang kemudian angka perceraian semakin meninggi. Kemudian angka tindak kekerasan itu semakin meninggi, semakin meningkat. Ya. Dan kemudian macam-macam saudara, belum lagi pencurian, perampokan. Karena apa? Karena itu tadi. Nah, dalam hidup saudara dan saya, pesan Natal pada tahun ini adalah bahwa setiap kita, mari kita mau keluar dari darkness itu, dari kegelapan, menuju kepada terang Tuhan yang ajaib. Mari kita mau keluar dari kehancuran, hancur, rasa hancur mental kita, hancur saudara, dikatakan jiwa kita, dikatakan kelegaan akan Tuhan berikan buat kita. Yang percaya katakan amin. Kalau sudah lega kita bisa kuat.
Kalau udah kuat kita bisa lakukan firman. Kalau udah sehat kita bisa bekerja untuk Tuhan. Kalau kita perkasa kita bisa lakukan kehendak Allah. Kalau kita sehat, kita pulih, kita kuat, kita bisa menjangkau jiwa. Tadi lihat video, si bayi yang pertama udah dapat botol susunya. Dia ambil botol susu yang lain. Dia balik ke belakang. Ini loh, entah kakaknya, entah adiknya itu kembar saudara. Dia kasih sama dia, nih. Supaya bukan cuman aku yang nikmati susu ini, tapi saudaraku ini juga nikmati. Tanda orang yang diselamatkan di dalam Kristus. Dan wujud nyata orang yang sudah diselamatkan bertumbuh dewasa. Dia punya gairah untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Dia tidak hidup untuk dirinya sendiri. Saya apresiasi buat saudara. Berlangsungnya Natal kemarin, kita bisa berdoa, Tuhan jamah setiap jiwa. Mungkin ada yang sudah lama undur, mungkin ada yang lagi patah hati, mungkin ada yang lagi melihat dirinya tidak dengan secara benar di dalam Tuhan. Mungkin ada di antara mereka yang udah itu tadi saudara. Saya pernah dengar sendiri. Ada orang yang sudah pernah berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Anak Tuhan, hamba Tuhan. Waktu ada sakit dideritanya, seorang hamba Tuhan yang sudah puluhan tahun melayani seorang penatua ngomong sama kami berdua, sajane Tuhan iku ono opo ndak. Kita ndak serta-merta gini, oh imannya kecil, ndak gitu saudara. Kita nggak judging, kita nggak menghakimi itu karena besarnya, tapi saya nggak notice sama bebannya. Saya cuma bilang, ayo om nyanyi yuk. Saya aja cuma nyanyi. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Waktu sementara kita nyanyi, saya cuma Tuhan Roh Kudus, Tuhan jamah Bapak ini. Itu senior bagi kami. Yang terakhir, kesimpulan dari penasehat ajaib hadir dalam hidup saudara dan saya adalah kita memiliki hidup yang diselaraskan sama nasihatnya. Jadi nasihatnya itu terpatri dalam hati kita, terrefleksi dalam hidup kita. Sama-sama katakan terpatri. Terpatri di hati kita, terpatri di pikiran kita. Lagi katakan terrefleksi. Terrefleksi dalam hidup kita. Haleluya. Sudah diberkati? Jadi tidak ada lagi yang namanya generasi strawberry. No. Ya, bilang kanan kiri, no. Tidak ada lagi ya. Jadi ayo cari Tuhan, ibadah ditingkatkan, doa ditingkatkan, renungan ditingkatkan, renungan akan firman Tuhan. Jangan drakor ditingkatkan, dracin dinaikkan. Game digaskan. Buat yang sudah bekerja, tetap bekerja. Tapi saudara jangan lupa, hidup kita bukan hanya untuk bekerja, tapi nomor satu, untuk Tuhan. Amin. Amin, amin. Haleluya. Merry Christmas and God bless you. Mari bangkit berdiri. Ya, bilang kanan kiri saudara, tetap setia dan berkenan kepada Tuhan. Salam, kok cuman senyum-senyum aja nih. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang datang buat kami. Kami membuka hati kami kepadamu terus Tuhan. Bahkan bukan hanya di ibadah ini. Pulang dari tempat ini, kami membawa berkat yang dahsyat daripada Tuhan. Pulang dari tempat ini, kami mau terus intim di dalam Tuhan. Kami tidak mau keluar dari rencana Tuhan. Kami tidak mau hidup dengan jalan yang kami tentukan sendiri. Tapi kami mau hidup di dalam terang Kristus. Kami mau hidup di dalam jalan yang Tuhan tentukan sendiri. Berapapun apapun harga yang harus kami bayar. Untuk kami matikan ego kami. Matikan kedagingan kami. Untuk kami mati bagi diri sendiri. Dan kami hidup bagi Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati jemaat-Mu, berkati umat-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin.
Tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2025. Mari kita tutup tahun ini dengan penuh ucapan syukur dan bersiap memasuki musim yang baru dalam Year End Celebration 2026, The Year of Decision. Rabu, 31 Desember 2025, pukul 20.00, bertempat di Perumahan Gunung Batu D12. Bagi Anda yang akan hadir, pastikan sudah mendaftarkan diri kepada Ibu Komang atau Saudari Irmawati. Pendaftaran akan ditutup pada Selasa 30 Desember jam 9 malam. Mari melangkah bersama memasuki The Year of Decision. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan kota kita dalam doa pagi melalui Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Ibadah anak, Rocky, setiap hari Minggu pukul 8, bertempat di ruang Rocky House Music Room Mojopahit F1 Jember. Mari para orang tua, dukung anak-anak untuk beribadah dan belajar bersama dalam suasana yang penuh kasih dan keceriaan. Ya, shalom saudara-saudaraku warga kerajaan Allah dimanapun Anda berada. Kita sama-sama tahu pada setiap tahun, awal tahun, tanggal 1 sampai tanggal 21, kita adakan doa puasa bersama-sama menurut cara Daniel. Tema tahun depan adalah decision, artinya keputusan. Dan subtema adalah kesetiaan Allah pada Abraham dan keturunannya. Karena satu orang yang namanya Abraham memilih taat pada Tuhan, beriman pada Tuhan, dan seluruh keturunannya terus berada pada janji Tuhan, yaitu dia akan memilih Abraham sampai pada turunannya dengan catatan saudara bahwa dia diberkati, namanya masyhur, bangsanya akan menjadi bangsa yang besar, dan siapa yang mengutuk dia akan dikutuk, siapa yang memberkati dia akan diberkati. Dan pada tahun depan itu kita akan belajar seluruhnya dari tanggal 1 sampai tanggal 21. Kita akan belajar bagaimana kesetiaan Abraham, ketaatan Abraham sampai pada Ishak, sampai pada Yakub, sampai pada Israel, sampai juga kepada kita. Karena Yesus Kristus Tuhan adalah keturunan daripada Abraham. Setiap kita pun berada pada janji Tuhan, yaitu kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan dan yang mendapatkan berkat daripada Tuhan. Oleh sebab itu, jangan sampai abaikan. Minta tolong supaya kita usahakan setiap kita bisa ikut doa puasa Daniel, cara Daniel pada tahun depan nanti. Kami bersyukur karena bertahun-tahun ini tahun ke-14 kita masuk. Jangan abaikan saudara, jangan anggap enteng. Karena kita masuk pada keadaan-keadaan yang sulit, sedang menantikan kedatangan Yesus. Biarlah setiap kita didapati setia, taat, seperti keturunan Abraham sampai hari ini. Mereka tetap setia, mereka tetap hidup di dalam janji Tuhan, dan kita pun akan mengalami hal demikian. Tuhan memberkati saudara. Selamat mengikuti doa puasa Daniel selama 21 hari. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kemudian di ibadah besok ada persembahan kunci tahun. Saudara bisa persiapkan dari rumah. Amplopnya disediakan di ibadah tersebut di hari Rabu dan juga di hari Minggu pertama yang akan datang. Kalau misalnya ada yang keluar kota, tidak sempat untuk hadir di tanggal 31 itu, nanti akan bisa dibawa di tanggal 4 ya, minggu depan ya. Jadi persembahan kunci tahun itu persembahan untuk kita membuka tahun yang baru dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Yang paham bilang amin. Kemudian tadi saya penegaskan lagi, kalau misalnya ada yang tidak dimulai dari tanggal 1 juga tidak apa-apa. Doa puasa Daniel.
Ya, kita percaya dalam doa puasa itu Tuhan akan banyak melakukan hal yang luar biasa buat kita, amin. Belum ada yang sempurna, saya pun juga belum sempurna, terus dibentuk. Nah dalam perjalanan hidup kita tadi Ibu Christine Here, beliau adalah salah satu dari penatua RIM, Rock International Ministry. Beliau juga adalah teladan buat saya, seorang pendoa yang luar biasa saudara dia. Nah ingatkan buat kita ini penting, jangan abaikan, jangan anggap remeh. Hari-hari yang selanjutnya ini betul saudara. Kalau enggak kita belajar pikul salib mulai dari sekarang saudara, kita akan tidak memiliki daya tahan menghadapi kesukaran dan kesulitan di depan kita. Amin. Doa puasa Daniel, amin. Amin. Ya, makanya makannya dikuluk kabeh gitu ya, terserahlah. Jangan fokus kepada ini Bu, ini sambal boleh ndak pakai terasi, boleh pakai. Akhirnya puasanya ndak jalan maksimal karena ribet ambil. Ya yang pasti sate jangan, kecuali sate tahu buatannya Bu Andi. Oke, itu pengumuman tambahan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sambut anak-anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Mari para orang tua bisa berdoa bagi putra-putrinya. Demikian juga saudara yang beribadah secara online, saudara bisa berdoa bagi putra-putri saudara. Mari jemaat ulurkan tanganmu mendukung apa yang orang tua doakan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu bersama jemaat-Mu mendukung apa yang orang tua doakan bagi putra-putri mereka Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu yang mereka dengar di ibadah roki Tuhan, itu boleh tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan anak-anak kami Tuhan. Mereka adalah anak-anak yang diberkati oleh Engkau Tuhan. Mereka anak-anak yang dipenuhi hikmat dan pengetahuan di atas rata-rata Tuhan. Pada waktu mereka di sekolah, pada waktu mereka di rumah, pada waktu mereka ada dimanapun, mereka akan menjadi kesukaan bagi banyak orang Tuhan. Dan melalui kehidupan mereka, banyak jiwa dimenangkan dan diberkati dalam kehidupan mereka Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Memberkati sekolah mereka, tumbuh kembang mereka, apa yang mereka perlukan semuanya dicukupkan oleh Tuhan. Memberkati juga para orang tua yang mendidik, membesarkan mereka Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, usahakan. Engkau yang menopang apa yang orang tua kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus nyap syukur, haleluya. Amin. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan kita telah menerima berkat firman. Siap menyambut tahun yang baru berjalan dengan Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Oh, katakan gloria. 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 Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria.
persembahkan ibadah ini, pujian penyembahan kiranya berkenan di hadapan-Mu. Firman yang sudah kami dengar termeterai dalam setiap hati kami. Roh Kudus memberi kami kekuatan, Roh Kudus memberi kami kesanggupan, dan kami dari pihak kami pun berkeputusan untuk kami hidup menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang telah melayani di sepanjang ibadah ini, baik di Kingdom Celebration, ibadah raya, dan juga ibadah anak, ibadah Rocky. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang mempersiapkan tempat ini untuk kami boleh beribadah. Tuhan, Engkau memberkati dalam nama Yesus. Upah mereka sama di hadapan-Mu. Kami percaya Bapa, Tuhan memberikan ganjaran kepada mereka. Kami percaya Tuhan, pulang dari tempat ini kami menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Kami mengakhiri tahun 2025 ini tidak seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Kami mengakhirinya dengan penuh pengertian bahwa hidup kami adalah hidup bagi Kristus, dan kami hidup Tuhan menurut dari nasihat-nasihat yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu, umat-Mu yang sedang bepergian Tuhan. Kami berdoa biarlah perjalanan mereka Tuhan diberkati, disertai oleh Tuhan. Dan kami yang ada di dalam kota Tuhan juga memberkati ya Bapa. Berkati ibadah tutup tahun, kami berdoa Tuhan. Sekali lagi kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan tercurah buat bangsa ini. Kami percaya Tuhan bahwa belas kasihan Tuhan terus mengalir untuk bangsa ini, menolong setiap para korban bencana khususnya yang ada di Sumatera Tuhan. Tuhan, Engkau jamah mereka, berikan kekuatan Tuhan, berikan penghiburan dalam nama Yesus. Kami berdoa buat daerah-daerah yang masih tertutup dari bala bantuan. Kami berdoa Tuhan buka dalam nama Yesus. Kami berdoa buat setiap orang-orang yang mengirimkan bantuan ke sana. Kami berdoa Tuhan, Kau tolong, Kau sertai, Kau jamah. Kami percaya Tuhan, biarlah Indonesia boleh dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang kembali ke tempat kami masing-masing. Penyertaan Tuhan turun atas setiap kami. Beberapa hari ke depan menjelang akhir dari tahun ini, biarlah kami kiranya membawa seluruh hidup kami semakin sungguh-sungguh di dalam Engkau ya Tuhan. Mari warga kerajaan Allah, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Allah. Bapa di surga mengasihi dan memelihara Engkau. Allah Bapa yang terus mengenyangkan Engkau, memuaskan Engkau di tanahnya yang baik. Putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat yang Kau sembah, yang terus memberikan Engkau kekuatan, kasih-Nya memulihkan dalam hidupmu, dan Roh Kudus yang memberi penghiburan, memberikan kesatuan, memberikan kekuatan buat umat-Mu untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, bawalah berkat ini untuk Engkau menjadi diutus, menjadi representative of Christ Kingdom dimanapun Engkau berada. Diberkati para suami, diberkati para istri, diberkati para orang tua, diberkati anak-anak, diberkati pekerjaanmu, diberkati buah kandunganmu, diberkati hidup nikahmu, diberkati masa mudamu, diberkati apapun juga yang Kau lakukan dengan segenap hatimu untuk Tuhan. Diberkati menjadi berhasil dan Engkau boleh menjadi saksi Tuhan. Terimalah berkat ini, bawa pulang berkemenangan di dalam Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang berkemenangan dan diberkati